مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat belajar Iqra, kali ini kita akan belajar membaca huruf hijaiyah. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk belajar, maka saya akan memberikan kata pembuka sebagai motivasi untuk giat belajar membaca huruf hijaiyah dan pada akhirnya bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Sahabat belajar Iqra, setiap seorang muslim diusahakan bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat yang dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim 19:10. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim satu huruf. Maka setiap huruf adalah satu kebaikan dan 10 kali lipat. Jadi setiap huruf adalah ada satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Maka kita tidak akan sia-sia belajar membaca Iqra dan pada akhirnya bisa membaca Al-Quran dan kita bisa mengamalkannya. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pembela atau penolong, di mana tidak ada siapapun yang bisa menolong. Salah satunya adalah syafaat Al-Quran. Di antara banyak syafaat seperti syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat orang mukmin. Maka kita kali ini akan mengambil syafaat dari Al-Quran. Apa saja yang diberikan syafaat pada kita ketika kita membaca dan mengamalkannya? Satu, yaitu terhindar dari hisab yang buruk ketika di padang mahsyar. Kedua, sebagai pengangkat derajat di surga kelak. Yang ketiga, dapat memberi syafaat untuk masuk kepada surganya Allah. Yang keempat, kedua orang tua kita akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Ada fase-fase di mana kita setelah kematian nanti kita akan menuju yaitu alam berikutnya, yaitu alam kubur. Di dalam kubur ada beberapa riwayat mengatakan di situ banyak fitnah kubur. Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Maka Al-Quran adalah salah satu pemberi pertolongan atau yang memberikan pembela bagi kita. Dan selanjutnya setelah alam kubur kita melanjutkan pada alam barzah, alam perantara antara dunia dan akhirat. Dan selanjutnya setelah alam barzah adalah hari kiamat, di mana ditiupkan sangsakala yang pertama. Sangsakala yang pertama yaitu untuk mematikan semua makhluk di muka bumi.
Dan selanjutnya adalah sangkakala ditiupkan yang kedua, yaitu menghidupkan makhluk di muka bumi di padang mahsyar, yaitu padang di mana ada suatu kebangkitan semua makhluk. Di situ tidak ada suatu perlindungan dengan waktu yang sangat lama. Dengan keterangan para guru, yaitu matahari didekatkan dengan kepala, sampai-sampai keringat kita bercucuran, sampai kita tenggelam air keringat kita. Seberapa dahsyatnya siksa atau panas yang Allah berikan kepada kita, dan di mana kita tidak ada yang bisa menolong selain syafaat-syafaat tadi, yaitu syafaat Nabi, syafaat para Rasul, syafaat Al-Quran, syafaat malaikat, syafaat orang-orang mukmin. Ini sebagai pembuka betapa pentingnya kita mencari syafaat dengan membaca Al-Quran dan mengamalkan sebagai harapan untuk mendapatkan pertolongan, rekomendasi atau pembela yang dimana tidak ada siapa-siapa yang kita andalkan. Maka kita kali ini akan mencari syafaat dari membaca Al-Quran dan mengamalkan. Sahabat belajar Iqra, sebelum kita memulai, mari kita baca kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan langsung A, Ba, dan seterusnya. Tidak perlu diurai atau dieja. Bacalah dengan suara pendek. A sama dengan A. A. Ba. Ba. A. Ba. Ba. A. Ba. A. Ba. A. A. Ba. A. Diingat ya, untuk huruf ba itu ada lengkungan yang bertitik satu di bawah. Nanti ada banyak macam-macam titik yang menandai bedanya bacaan dari huruf antara satu dengan yang lain. Jadi diperhatikan, lengkung ada titik di bawah itu namanya ba. Berdiri tegak ada harokat namanya A. A. Ba. A. 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 Ba. A. A. Ba. 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 A. Ba. Ba. A. A. Ba. Ba. A. Ba. 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 A. Ba. Ba. A. Ba. A. Ba. A. A. Ba. A. 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 Ba. 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 A. Ba. A. Ba. A. Ba. A. Ba. A. Ba. A. Ba. Perlu diingat, ini kita sudah
membaca dua huruf. Kali ini satu pertemuan kita menghafal dua huruf, yaitu A dan Ba. Jadi huruf bentuknya seperti ini, A, Ba. Ba seperti ini, ada lengkungan, titik, dan di fathah. Ba fathah Ba, alif fathah A, ba fathah Ba, A, Ba, A, Ba. Maka kali ini kita sudah bisa membaca dua huruf, yaitu satu A, satu Ba. Mari kita ulangi lagi. A, Ba, A, Ba. Ini kita ulangi dengan kitab yang berbeda, tapi sama dalam ejaan dan maknanya. A, Ba, A, Ba, Ba, A, Ba, Ba, A, A, Ba, Ba, A, 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 A. Diingat, yang membujur panjang ini namanya A, A, A. Dan kita ingat lagi, yang ada lengkung titik bawah ini namanya Ba, 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 A. Jadi bacaannya keluarnya berbeda. Ba, Ba, A, A, Ba, A, A, Ba, A, A, Ba, Ba, A, Ba, 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 A, Ba, 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 A, Ba. Oke, sebetulnya huruf sebelum kita bisa membaca A dan Ba, huruf aslinya seperti ini. Ini sudah diharokat atau sudah dikasih, kalau dalam bahasa Jawa itu disandang, sandangi, disandang atau diberi perlengkapan. Nanti ada hasroh, ada dhamma atau dhammah ten, sukun, dan kali ini kita membaca dengan fathah. Dan huruf sebetulnya awalnya ini, huruf aslinya ini, alif, ba, alif, ba, alif, ba. Dan ini kalau di fathah ini jadi A, Ba, A, Ba. Jadi huruf sebetulnya alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba. Jadi kita langsung saja memberi harokat untuk mempermudah kita mengingatnya. A, Ba, 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 A, Ba. Kali ini kita akan mengamati dan mempelajari keluarnya huruf dari lesan kita. Ini makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya huruf. Jadi ini adalah bentuk lesan kita atau mulut kita. Ini bibir atas,
ini bibir bawah, ini gigi, dan ini tenggorokan. Jadi satu bibir, ujung lidah kita, pangkal lidah kita, gigi bawah, gigi atas, ini leher. Lah, alif itu tempatnya di mana? Alif itu tempatnya di leher. Leher bagian belakang. Nih. A, kita rasakan. A. Jadi A, alif itu di leher. Kalau ba itu di mana tempat berbunyinya? Di bibir depan, antara bibir atas dan bawah itu keluar nada ba. Jadi ketika bibir bersentuhan dengan bibir itu keluarnya ba. Jadi makharijul huruf ini tempat keluarnya huruf, dan keluarnya huruf ba itu pada bibir, dan alif itu pada tenggorokan. Sekian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari kami sendiri. Tapi jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.